Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'i dhunubina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang saya hormati, baik yang ada di tempat ini atau mengikuti program ini melalui kanal yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum segala sesuatunya, marilah kita sampaikan salam kita kepada Imam Husain, kepada keluarga serta sahabat Imam Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka wa ala al-arwah allati حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan setiap salam kita dijawab oleh Imam Husain, seperti kita meyakini bahwa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwa setiap orang bersalawat dan bersalam kepadaku, Allah mengizinkan aku untuk juga menjawab salawat dan salamnya. Begitu juga Al-Imamul Husain alaihi salam akan mendengar salam-salam kita dan menjawab salam kita, dan mudah-mudahan salam Imam Husain kepada kita artinya adalah cahaya yang akan kita peroleh sehingga kita mampu untuk menelaah, mendalami apa yang mampu untuk kita bisa telaah dari kebangkitan Imam Husain alaihi salam. Majelis yang kita adakan seperti ini adalah patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita sehingga bersama
para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam, di mana saja mereka berada di dunia ini. Kita juga duduk di awal-awal Muharram untuk mengingat kembali peristiwa dan kebangkitan besar yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain alaihissalam. Mengingat kembali apa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram kepada Imam Husain, keluarga dan sahabatnya, sebagaimana kemudian dikenal dengan nama Asyura. Salah satu yang dicatat oleh para penukil sejarah kejadian Asyura saat itu adalah peperangan dilakukan dengan satu persatu. Satu orang maju dari pihak musuh dan kemudian satu orang maju juga dari pasukan Imam Husain yang terdiri dari sahabat dan keluarga Al-Imamul Husain. Setelah gugur maka diganti dengan yang lain dan begitu seterusnya. Setiap sahabat Imam Husain yang akan maju ke medan laga biasanya meminta izin terlebih dahulu kepada Imam Husain untuk kemudian diizinkan maju ke medan laga. Dan biasanya Imam Husain ketika mengizinkan sang sahabat atau anggota keluarganya maju ke medan laga, saat itu Imam Husain membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Dalam surat Al-Ahzab ayat 23 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ala ma ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Ini ayat diulang-ulang oleh Imam Husain pada setiap orang atau sahabat dan keluarga yang meminta izin kepada Imam Husain. Dan ketika ayat ini dibacakan, dipahami bahwa dia diizinkan oleh Imam Husain untuk maju ke medan laga. Menarik untuk kita kaji apa maksud ayat ini, dan kemudian tentu akan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita insyaallah. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara kaum mukminin terdapat pribadi-pribadi, orang-orang yang berpegang teguh, jujur, konsekuen dengan apa yang telah ia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang gugur di jalan Allah, dan di antara mereka ada yang menunggu ajal yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Namun dalam menunggu itu mereka sama sekali tidak melakukan perubahan terhadap apa yang telah ia janjikan. Ia berkomitmen terhadap apa yang telah ia janjikan. Ayat ini adalah menunjukkan betapa bahwa para sahabat dan keluarga Imam Husain yang saat itu maju ke medan laga atau akan maju ke medan laga adalah dipastikan, direkomendasikan atau diperkenalkan kepada kita oleh Imam Husain bahwa mereka adalah termasuk dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia adalah pribadi-pribadi mukmin. Karena ayat itu mengatakan minal mu'minina, di antara kaum mukminin. Nama sebutan mukmin bukanlah hal yang biasa. Kata mukmin itu bukanlah sebuah sebutan yang rendah. Kata mukmin itu adalah sebuah kata yang sudah menunjukkan bahwa kita sebagai manusia sudah
tingkat kita meningkat, sudah meninggi yang melewati beberapa tangga daripada kesempurnaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan misalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Itu artinya adalah bahwa Allah mengangkat atau menyebut dengan panggilan kemuliaan. Dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menuntut dari kita, dari manusia berbagai hal untuk dilakukan, di ujungnya seringkali ayat itu mengatakan in kuntum tu'minuna billah, jika kalian memang beriman. Itu artinya bahwa kedudukan iman adalah kedudukan yang tinggi, kedudukan di atas sebagai manusia biasa, bahkan di atas sebagai seorang muslim. Mukmin adalah mereka yang telah betul-betul punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap berada dalam loyalitas keimanannya. Karena dalam beberapa ayat juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang mukmin itu masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini adalah perintah bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Artinya ketika kita sudah sampai kepada tingkat mukmin, masih disuruh lagi untuk naik dan naik ke tingkat-tingkat kesempurnaan berikutnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa kata aminu perintah untuk beriman, padahal dia sudah beriman, artinya adalah berpegang teguhlah, tetaplah pada keimanan itu. Di ayat yang lain sebagai bukti apa yang tadi saya katakan bahwa mukmin adalah di atas daripada muslim, itu yang ada di surat Al-Hujurat, di mana sebagian orang saat itu awal-awal Nabi mengajak kaum yang ada dihadapi oleh Nabi, kaum Arab atau kaum Arab saat itu untuk beriman kepada Allah. Sebagian mereka mengatakan amanna wa qalatil a'rabu amanna. Saat itu mereka mengatakan wahai Nabi kami sudah beriman, tapi kemudian turun ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Nabi diperintahkan belum, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan bahwa kami sudah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tetapi belum masuk keimanan dalam hati-hati kalian. Itu menunjukkan bahwa boleh saja orang menyebut dengan lidahnya, menyebut dua kalimat syahadat, menyatakan keislamannya, tetapi hatinya belum beriman secara sempurna dan kuat kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam ayat ini mereka yang maju bersama Imam Husain adalah sahabat-sahabat dan keluarga Imam Husain yang disebutkan minal mu'minina. Mereka adalah orang-orang mukmin, dan tentu penyaksian, kesaksian Imam Husain adalah kesaksian yang benar, kesaksian yang tidak basa-basi, karena Imam kita yakini sebagai pelanjut Rasulullah, dan dia juga punya kemaksuman yang tidak berbohong dan tidak juga melakukan sesuatu sekedar basa-basi saja. Kemudian ayat itu mengatakan bahwa kaum mukminin itu sebagiannya ada pribadi-pribadi yang sadaku, mereka jujur, mereka benar, dan mereka konsekuen berpegang teguh terhadap apa yang telah dijanjikan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebuah pertanyaan besar.
Apa yang kita janjikan kalau kita semua adalah muslim dan berharap juga kita semua digolongkan dengan kaum mukminin, kita juga perlu memahami apa yang dipahami atau apa yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa kita pernah berjanji kepada Allah untuk kemudian kita berpegang teguh dengan janji tersebut. Di ayat ini tidak disebut apa janji kita kepada Allah atau apa janji mereka kaum mukminin yang berpegang teguh dengan janjinya itu. Para mufassirin yang menjelaskan ayat ini adalah mengembalikan bahwa di ayat yang lain, yaitu ayat 172 dari surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa setiap kita, setiap manusia pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu berbunyi, wa idz akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah di saat Tuhanmu, di saat Allah mengambil dari setiap anak cucu Adam, dari arti harfiahnya dari punggung-punggung mereka hingga anak cucu mereka, Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dan janji. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan mereka memberikan kesaksian di hadapan Allah dengan menjawab pertanyaan Allah, alastu birabbikum, tidakkah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala. Setiap anak cucu Adam itu, setiap manusia itu menjawab bahwa benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati, tapi kalian kelak di hari kiamat kemudian mengatakan di hadapan Allah, inna kunna an hadza ghafilin, sungguh kita lalai terhadap hal ini. Padahal kita pernah berjanji, tapi kemudian kita lalai akan janji kita. Kita tidak laksanakan sesuai dengan apa yang telah kita ikrarkan, kita janjikan, kita jawab Allah, dan Allah memberi kesaksian kepada kita, atau kita juga memberi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita adalah pernah berjanji di hadapan Allah bahwa kita adalah meyakini akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau tadi kita menjawab tentang ayat Al-Ahzab 23 itu bahwa kaum mukminin itu pernah berjanji dan kemudian mereka komitmen pada janjinya, kita katakan mana janjinya? Disebut dalam surat Al-A'raf ayat 172 bahwa setiap manusia itu pernah berjanji di hadapan Allah dan bersaksi di hadapan Allah. Mungkin setiap kita akan bertanya saat ini, loh kapan kita berjanji? Kita tidak pernah ingat dan kita tidak pernah tahu bahwa kita berjanji dan berikrar memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang ayat ini menyebutkan bahwa ayat ini tidak menyebutkan kapan dan di mana. Tetapi ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah mengambil janji dan kesaksian dari setiap kita. Karena itulah perlu kita lihat kembali apa makna ayat ini yang dipahami oleh para mufassir. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mungkin sempat atau bisa mencari tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Ustadz Quraish Shihab, yaitu tafsir Al-Misbah. Beliau menyebutkan, dan itu Al-Misbah dalam bahasa Indonesia, jadi tidak perlu pada kesulitan bahasa lain. Dan alhamdulillah Profesor Dr.
Quraisy Shihab dalam tafsir itu menyebutkan bahwa kata beliau paling tidak di antara apa yang beliau telaah para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau bilang ada dua pemaknaan dan dua penafsiran dari tafsir ayat ini. Yang pertama adalah yang diwakili oleh Al-Allamah Muhammad Husain Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan, yang mayoritas atau kebanyakan para ulama atau tafsir dari Syiah seperti itu. Dan yang kedua adalah juga kaum mufassirin yang lain, boleh jadi sebagiannya Syiah dan sebagiannya Ahlus Sunnah, menafsirkan dengan tafsiran yang lain. Apa tafsir daripada ayat ini? Yang pertama, atau saya mulai dari yang kedua tadi, yang umumnya mufassirin baik dari Sunnah dan sebagian dari Syiah menyatakan bahwa ayat ini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, menciptakan setiap manusia itu sudah dengan fitrah. Artinya model penciptaan manusia, ketika Allah menciptakan manusia sudah pasti di dalam dirinya cenderung kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa yang lebih tegas, bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu adalah manusia yang beriman. Hanya saja iman dalam bentuk potensi, iman dalam bentuk bahwa dalam hati yang paling dalam mungkin jiwa yang paling dalam sanubari yang paling dalam itu ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja boleh jadi apa yang ada dalam diri itu ditutupi oleh berbagai hal, ditutupi oleh berbagai masalah, ditutupi oleh berbagai gemerlapnya dunia ataupun yang lainnya, sehingga dia tidak muncul, sehingga keimanan itu tidak muncul. Bukti bahwa dia ada, Al-Quran juga menyebutkan bahwa apa tafsir daripada ayat ini. Yang pertama, atau saya mulai dari yang kedua tadi, yang umumnya mufassirin baik dari Sunnah dan sebagian dari Syiah menyatakan bahwa ayat ini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, menciptakan setiap manusia itu sudah dengan fitrah. Artinya model penciptaan manusia, ketika Allah menciptakan manusia sudah pasti di dalam dirinya cenderung kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa yang lebih tegas, bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu adalah manusia yang beriman. Hanya saja iman dalam bentuk potensi, iman dalam bentuk bahwa dalam hati yang paling dalam mungkin jiwa yang paling dalam sanubari yang paling dalam itu ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja boleh jadi apa yang ada dalam diri itu ditutupi oleh berbagai hal, ditutupi oleh berbagai masalah, ditutupi oleh berbagai gemerlapnya dunia ataupun yang lainnya, sehingga dia tidak muncul, sehingga keimanan itu tidak muncul. Bukti bahwa dia ada, Al-Quran juga menyebutkan bahwa di saat manusia berada di tengah lautan dengan mengendarai kapal misalnya atau perahu dari kayu khususnya atau dari yang lain, ketika berada di tengah lautan
dan tiba-tiba kapalnya rusak atau misalnya perahunya pecah dan tidak ada yang mau menolong, tidak bisa ada yang menolong, maka setiap manusia dari dalam hatinya akan berteriak, "Ya Allah, bantulah aku." Akan pasti dia berteriak, "Wahai Tuhan, my God," atau apapun bahasanya, pasti dia akan kemudian berteriak untuk meminta pertolongan Sang Maha Kuasa. Itu artinya bahwa keyakinan, keimanan kepada Sang Maha Kuasa itu sudah ada terpatri di dalam diri setiap manusia, karena memang Allah menciptakan manusia demikian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim." Hadapkan wajahmu kepada Allah sebagai agama yang lurus, di mana Allah menciptakan setiap manusia pada agama tersebut, pada kecenderungan untuk meyakini Tuhan dan agama, yang tidak pernah Allah merubah penciptaannya. Artinya tidak ada manusia yang diciptakan sementara Allah tidak menitipkan atau tidak menginstal dalam diri manusia itu kecenderungan dan keimanan kepada Allah dan agama. Boleh jadi seperti yang saya katakan tadi tertutup, dan di saat hilang segala apa yang menutupinya, dia akan muncul. Dan Al-Quran juga menceritakan mereka yang diselamatkan oleh Allah dari tengah lautan itu, ketika menuju ke tepi pantai, mereka kembali lupa kepada Allah. Mereka kembali lupa bahwa ada yang menyelamatkan. Mereka kembali lupa bahwa seharusnya berpegang teguh dengan agama dan ajaran Tuhan yang memang menyelamatkannya. Itu contoh yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kita masing-masing coba merenung dan menyaksikan apa yang kita perbuat. Ternyata kebanyakan kita, atau boleh jadi semua kita, memang demikian. Seringkali kita itu ingat kepada Allah di saat kita susah, di saat kita mungkin terlilit hutang, di saat ada masalah besar, di saat mungkin sakit, di saat mungkin katakan anak atau istri atau suami kita punya masalah. Tapi ketika masalahnya selesai, kita lupa lagi, kita tidak lagi ingat kepada Tuhan, kita tidak lagi kemudian ingat pada ajaran Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu memang sifat atau itulah manusia. Jadi penafsiran pertama kembali kepada ayat tadi, bahwa tidak ada dialog dalam artian dialog yang sebenarnya. Artinya kita mengucapkan, toh kita saat itu belum diciptakan. Ini cerita sebelum manusia turun ke dunia atau sebelum dilahirkan. Kita belum ada. Bagaimana kita dialog? Bagaimana kita mengatakan kepada Allah janji dan kesaksian? Tidak ada. Tapi yang ada adalah bahwa setiap manusia punya fitrah. Setiap manusia adalah dalam dirinya ada keimanan yang tersimpan. Dan Allah menciptakan setiap manusia begitu, dan dibahasakan oleh Allah dalam ayat ini bahwa Allah mengajak dialog kita dan kita menyetujui, kita mengiyakan. Itu makna atau penafsiran yang pertama. Sehingga setiap kita pernah berjanji dan menyaksikan akan Allah dan agama, dan saat ini di dunia seperti ayat yang tadi awal saya bacakan, dan itu yang dibacakan Imam Husain di saat sahabat dan keluarganya akan maju ke medan laga, bahwa di antara
kaum mukminin, ada pribadi-pribadi yang tetap berpegang teguh dengan janji yang pernah dia ucapkan di hadapan Allah dan tidak pernah merubahnya, baik dia menemui kesyahidan ataupun dia menunggu hingga ajalnya tiba. Makna yang kedua yang diwakili diantaranya oleh pengarang tafsir Mizan yaitu Allamah Muhammad Hussein Tabatabai, beliau menyebutkan bahwa terjadi dialog, beda dengan pemahaman yang tadi pertama yang mengatakan tidak ada dialog, hanya bahasanya dialog. Tapi beliau meyakini bahwa enggak, terjadi dialog, ada dialog. Loh, kan kita belum diciptakan wahai Allamah, kita masih belum lahir ke dunia. Loh kok bisa ada dialog? Siapa yang berdialog itu? Allamah Tabatabai mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini yang kemudian lahir ada di dunia ini sebelum hidup di dunia sudah hidup di alam lain dalam bentuk yang lain. Memang di sana bukan materi seperti kita saat ini, di sana bukan materi, tapi kita pernah ada dalam bentuk yang lain, namanya ruh, namanya nafs, namanya ruh yang mujarrad, kosong daripada materi atau apapun, tetapi kita pernah ada. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil janji dari kita setiap manusia sebelum lahir ke dunia ini. Ada ayat lain yang kira-kira juga mendukung itu Allamah? Ya, seperti misalnya dalam surat At-Tin. Kalau kita pelajari surat At-Tin itu, Allah SWT menyebutkan bahwa sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, ahsana taqwim, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami campakkan atau kami lemparkan atau kami kembalikan manusia itu ke tingkat yang paling rendah. Apa maksudnya manusia sempurna kemudian rendah? Maksudnya ketika Allah mengatakan sampai itu maksudnya bentuknya? Enggak. Sebagian penafsiran apalagi terjemahan yang mungkin ada terjemahkan oleh misalnya Depak dan semacamnya, disebut bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Maksudnya rupanya, bentuknya baik, lebih baik daripada hewan, binatang-binatang itu. Ya. Kemudian Allah akan kembalikan manusia dalam tingkat yang rendah. Artinya nanti kalau sudah tua tidak lagi sebaik-baik bentuk, sudah keriput, sudah bungkuk, sudah tidak bisa berdiri tegak, itu namanya asfala safilin. Tapi makna begini tidak akan kemudian kita pahami kelanjutannya, karena kelanjutannya mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dapat pahala yang tidak ada batasnya. Loh, apa hubungannya ketika kemudian tua renta dan tidak lagi sebaik-baik bentuk? Loh, kok ada perkecualian? Orang yang beriman dan beramal soleh, emangnya orang yang beriman dan beramal soleh tidak tua? Tidak tua renta, tidak bungkuk, tidak keriput? Enggak. Sama saja. Mau muslim atau tidak muslim, mau beriman tidak beriman, mau beramal soleh atau tidak beramal soleh, tetap saja kemudian rupanya, wajahnya akan berubah. Wajahnya menjadi tua, menjadi keriput, tulangnya sudah tidak lagi bisa tegak, akan bungkuk dan seterusnya. Sama, itu tidak ada bedanya.
Maka berarti harus dikoreksi bahwa itu pemahamannya bukan begitu, bukan bentuk rupa, dan juga bukan diturunkan ke tingkat rendah itu artinya rupanya, bentuknya, fisiknya, bukan. Karena fisik tidak ada hubungannya dengan beriman dan beramal soleh, tidak ada hubungannya dengan pahala, ajrun ghairu mamnun, tidak ada hubungannya. Tapi ayat itu ingin mengatakan bahwa manusia sebelum turun ke dunia ini sebagai ruh mujarrad, sebagai ruh yang memang kosong dari materi, itu di alam sana sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai potensi, dengan keimanan yang tadi disebutkan dalam ayat itu. Kemudian juga punya potensi bisa berpikir, potensi bisa marah, bisa menangis, bisa cinta, bisa rindu, itu artinya emosional. Dan juga Allah berikan kemampuan, kekuatan fisik dan banyak lagi. Dari sejak alam sana sudah Allah berikan, tapi kemudian Allah turunkan ke dunia. Dengan turun ke dunia terbatas dalam materi, dalam tubuh kita. Banyak hal yang boleh jadi tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan materi. Tapi kalau kita beriman dan beramal soleh, ruh kita yang saat ini terbatas dengan materi itu akan naik lagi. Jadi tadi turun dari atas ke bawah, dari Allah kepada materi, nanti akan naik lagi. Jadi inna lillah, kita adalah memang dari Allah dan milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua juga akan kembali kepada Allah. Kembalinya manusia kepada Allah itu berbeda-beda. Kemudian ada sebagian manusia yang beriman dan beramal soleh dengan betul-betul, sehingga kembalinya kepada Allah itu dengan ruh yang dia mendapatkan tempat, mendapatkan pahala ajrun ghairu mamnun, pahala yang tinggi yang bahkan tidak bisa diukur dengan apapun. Jadi manusia kemudian ditentukan dengan iman dan amal solehnya. Dalam baik, saya mau mengakhiri dua teori atau dua penafsiran itu, baik kita mau ngambil makna yang pertama atau kedua, tapi pelajaran penting bagi kita dalam kehidupan kita saat ini. Kalau mereka yang bersama Imam Husain, mereka yang hidup bersama Imam Husain dan sudah maju ke medan laga bersama Imam Husain, baik itu adalah keluarga atau sahabat-sahabat Imam Husain, itu sudah mendapat kesaksian dari Imam Husain bahwa mereka adalah mukmin yang sebenarnya. Mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan janjinya di hadapan Allah, tetap menjaga keimanan itu hingga mereka gugur menjadi syahid. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang telah gugur menjadi syahid. Tapi ada yang selanjutnya, wa minhum man yantazir. Kita tidak berkesempatan untuk bersama Imam Husain. Kita belum dilahirkan, kita belum ada saat itu. Kita tidak termasuk kepada apa yang disaksikan, diberi kesaksian oleh Imam Husain sebagai mukmin yang sejati, sebagai mereka yang berpegang teguh dengan janjinya dan kemudian syahid. Tapi jangan khawatir, jangan sedih, jangan merasa bahwa tidak ada kesempatan. Tetap ada kesempatan, karena ayat itu mengatakan di antara kaum mukminin ada juga yang berpegang teguh dan mereka tidak gugur menjadi syahid. Mereka adalah tetap hidup, mereka adalah menanti, menunggu. Wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang menunggu sampai kemudian Allah memanggil ajalnya, yakni mati secara biasa di atas tempat tidur misalnya. Tapi apa yang harus kemudian betul-betul menjadi perhatiannya sehingga mereka yang menunggu ini sama dengan yang gugur
menjadi syahid itu, ayat itu mengatakan wama baddalu tabdila. Mereka yang menunggu itu tidak pernah merubah sedikit pun. Tidak pernah merubah apa? Merubah komitmen dan loyalitasnya kepada keimanan yang telah dijanjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita betul mengaku dan mencintai Imam Husain, kita mengklaim bahwa kita tidak punya kesempatan untuk bersama Imam Husain saat itu, tapi kita punya kesempatan untuk bersama Imam Husain saat ini. Bersama Imam Husain saat ini artinya apa? Artinya adalah kita betul-betul harus menjadi mukmin, orang yang beriman dengan kekuatan iman yang ada dalam diri kita, dan selain kita beriman adalah juga kita berpegang teguh dengan janji kita bahwa kita adalah betul-betul beriman, kita adalah hamba Allah, dan kita akan mengikuti Rasulullah, dan kita juga akan mengikuti Ahlul Bait. Itu artinya bahwa kita walaupun tidak bersama Imam Husain saat itu, tapi kita bersama Imam Husain saat ini. Karena itu wilayah keyakinan, keimanan yang ada dalam diri kita yang sudah kita dapatkan, dan itu adalah karunia dari Allah, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengimani Allah, kita juga mengimani kenabian para nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Kita juga mengimani dan berpegang teguh dengan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah yang memang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain berpegang teguh dengan pusaka yang nomor satu yaitu Al-Quran, maka kita saat ini punya kewajiban kita menjaga keimanan ini dan kita mempertahankan. Tentu keimanan itu punya konsekuensinya, bahwa berbeda orang yang beriman dengan tidak beriman. Keimanan itu harus kita pegang dengan erat, sesuatu yang sangat mahal. Wilayah kepada Ahlul Bait yang telah memperkenalkan kita kepada Ahlul Bait dan kita meyakininya adalah sesuatu yang harus kita pegang dengan kuat. Ada seorang sahabat yang datang kepada Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Dia mengeluh kepada Imam, curhat kepada Imam dengan kondisi ekonominya yang sulit. Wahai Imam, saya tidak punya apa-apa, saya punya mungkin banyak hutang di rumah tidak, kemudian saya bisa gunakan, saya pegang atau yang lain. Tapi Imam mengatakan kepada orang itu, wahai fulan, enggak, kamu tidak miskin, kamu adalah kaya. Orang itu bingung, dia sudah tahu keadaannya sendiri bahwa dia miskin, tapi Imam masih mengatakan kaya. Kaya apa Imam? Imam bilang, enggak, engkau adalah orang kaya. Kemudian Imam bertanya, bukankah engkau meyakini wilayah kami Ahlul Bait? Orang itu bilang, iya wahai Imam. Kemudian Imam bertanya lagi, kalau saat ini ada orang yang ingin membeli wilayah yang kau punya, yang kau yakini tentang Ahlul Bait, tentang kami Ahlul Bait, keyakinanmu dan wilayahmu kepada kami Ahlul Bait ingin dibeli dengan uang, katakan 10.000 dinar, maukah engkau menjual wilayahmu? Engkau akan mendapatkan 10.000 dinar, tapi lepaskan wilayah Ahlul Bait, nyatakan bahwa tidak bersama kami Ahlul Bait. Orang itu dengan menangis mengatakan, tidak mungkin wahai Imam, tidak mungkin kami jual itu. Kemudian Imam mengatakan, kalau 10.000 kamu tidak jual, 10.000 dinar kamu tidak mau jual, kalau ada yang datang dan ingin membelinya dengan 100.000 dinar, maukah engkau menjualnya? Orang itu mengatakan, tidak wahai Imam. Dengan menangis dia mengatakan, tidak wahai Imam, tidak mungkin aku jual, dengan 100.000 dinar pun aku tidak akan jual. Maka Imam mengatakan, lihatlah apa yang aku katakan tadi, bahwa engkau adalah orang kaya, engkau punya sesuatu yang bahkan engkau tidak mau dijual dengan harga yang tadi mahal sekali itu,
100.000 dinar kalau uang kita mungkin sudah T, tidak hanya M tapi T. Tapi wilayah Ahlul Bait tidak bisa diganti dengan apapun. Ini adalah sesuatu yang lebih mahal dari itu semua. Karena itu wajib kita pegang teguh wilayah ini. Wajib kita ajarkan anak-anak kita bagaimana meyakini, memahami dan betul-betul mengenal Ahlul Bait. Sungguh rugi kita di saat kita meyakini tapi anak-anak kita tidak. Apalagi di dunia yang dihadapi oleh anak-anak kita saat ini, dunia maya, dunia gadget dengan berbagai cobaannya. Boleh jadi kita saat mengenal Ahlul Bait dengan semangat, dengan baca buku, dengan diskusi, tapi anak-anak kita boleh jadi tidak seperti itu. Ditambah boleh jadi saat ini adalah lebih banyak cobaannya. Anak-anak kita mungkin lebih banyak cobaannya daripada kita di saat itu. Katakan 20 atau 30 tahun yang lalu. Karena itu wajib bagaimana caranya kita untuk kemudian juga menurunkan anak-anak kita, anak cucu kita, mengenalkan mereka kepada Ahlul Bait. Apapun caranya boleh dipilih, diajarkan langsung, dikasih buku, ajak diskusi, didatangkan ustadz atau apapun yang bisa dilakukan. Kita harus seperti Nabi Allah Yakub di dalam Al-Quran. Nabi Yakub itu mengumpulkan anak cucunya sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia mengatakan, ma ta'buduna min ba'di. Aku akan menghembuskan nafas terakhirku, tapi aku harus yakin apa yang akan kalian sembah setelahku. Apakah kalian tetap beriman kepada Allah ataukah tidak? Ini seorang nabi. Kita pun juga harus demikian. Sayang sebagian kita kalau berpikir bahwa kemudian anak-anaknya hanya diberi fasilitas materi, hanya dipikirkan apa yang bisa dimakan, hanya dipikirkan sekolah apa. Itu penting, bukan saya bilang tidak penting. Tapi jangan lupa bahwa keimanan kepada Allah, kepada Rasul dan Ahlul Bait adalah juga harus menjadi prioritas, harus menjadi sesuatu yang seperti tadi berpegang teguh dengan erat sebagai janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga konsekuensi-konsekuensi lainnya. Sebagai pengikut Ahlul Bait kita harus punya sesuatu dan tindakan yang betul-betul mencerminkan sebagai pengikut Ahlul Bait. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus katakan sampai kepada tingkat takwa atau maksum, enggak mungkin memang. Tapi bukan berarti kemudian kita biasa-biasa saja. Para imam Ahlul Bait berharap dari kitab yang mengaku sebagai pengikutnya itu adalah minimal seperti yang disabdakan oleh Imam Ali dan begitu juga Imam Ja'far Shadiq alaihissalam atau Imam Baqir. Kita adalah menjadi orang yang betul-betul melakukan ajaran ini, baik itu dalam sifat personal kita, kewajiban-kewajiban kita sebagai pribadi, entah itu sholat, puasa dan seterusnya, ataupun boleh jadi keluarga. Sebagai suami, apa kewajiban seorang suami terhadap keluarganya, terhadap anak istrinya. Begitu juga sebagai seorang istri, apa kewajibannya terhadap suaminya dan anak-anaknya. Itu semua diajarkan oleh para imam Ahlul Bait, dan kita diharapkan oleh imam kalau kita memang betul sebagai pengikut mereka adalah mengamalkannya, bahkan lebih baik dari tempat yang lain, lebih baik daripada saudara-saudara kita yang lain. Dalam sebuah hadis Imam Baqir alaihissalam mengatakan, laisa minna wala fakhra man kana fi Misra wa fihi mi'atu alfin aw yazidun man huwa awra'u min. Kata Imam Baqir alaihissalam,
Jangan mengaku sebagai pengikut kami Ahlul Bait. Dan bukanlah sebuah kebanggaan Anda mengatakan kami pengikut Ahlul Bait kalau Anda hidup di sebuah desa atau kota di mana di situ terdapat 100.000 orang atau lebih. Anda salah satu daripada 100.000 itu, dan ada orang yang lebih wara daripada Anda. Ada saudara-saudara kita lain yang lebih bertakwa dari kita, yang lebih beribadah daripada kita, yang lebih berpegang teguh dengan kewajiban-kewajiban ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah daripada kita pengikut Ahlul Bait. Imam tidak akan mengakui kita. Ini adalah sesuatu yang penting. Mudah-mudahan Muharram 1444 adalah menjadi sebuah momentum penting bagi kita para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Saya pribadi khususnya adalah orang yang saya anggap sebagai objek dari pembicaraan saya ini, dan tentu saya mengajak yang lain juga, marilah kita ambil hikmah memperingati malam-malam Muharram ini sebagai upaya untuk lebih menyadarkan diri kita. Ingat bahwa memperingati hari-hari Muharram dan Asyura tidak hanya dengan air mata, tidak hanya dengan pukul dada, itu adalah bagian, tetapi yang lebih sempurna adalah bagaimana kita lebih mengenal imam, bagaimana kita lebih mengenal nilai-nilai yang diajarkan oleh imam, bagaimana kita lebih mampu untuk merefleksikan itu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, bimbingannya kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk menjadi pengikut-pengikut setia imam, bahkan menjadi pribadi-pribadi unggulan yang lebih baik daripada mungkin kaum muslimin dan saudara-saudara kita yang lain. Izinkan sebelum mengakhiri saya menyampaikan sedikit cerita narasi duka Imam Husain alaihissalam. Di hari seperti hari ini atau esok, yakni tanggal 2 atau tanggal 3 Muharram, kafilah Imam Husain telah tiba di sebuah tempat yang mana Imam Husain bertanya kepada penduduk sekitar atau yang ada di tempat itu, apa nama tempat ini? Mereka menjawab bahwa tempat ini namanya Syati'ul Furat. Imam bertanya lagi, adakah nama lain? Sebagian menjawab Ghadiriyah. Imam bertanya lagi, adakah nama lain? Sebagian menjawab Nainawa. Imam bertanya lagi, adakah nama lain? Maka di antara mereka ada yang menjawab Karbala. Ini adalah tempat yang namanya juga Karbala. Di saat mendengar nama itu, Imam kemudian turun dari kudanya. Imam saat itu mengatakan, inilah karbun wabala, inilah tempat yang penuh dengan derita dan nestapa. Imam memerintahkan semua keluarga dan sahabatnya untuk kemudian turun dari tunggangan mereka, untuk kemudian bersiap-siap mendirikan kemah di tempat itu. Namun sebelum segala sesuatunya, Imam bertanya, siapa pemilik tanah ini? Setelah ditunjukkan kepada pemilik tanah itu, Imam bertanya, wahai fulan, berapa engkau akan jual tanah ini kepada kami? Orang itu dengan heran bertanya kepada Imam, wahai musafir, mungkin dia tidak mengenal Imam, wahai sang musafir, untuk apa engkau bertanya tentang tanah dan harga tanah? Bukankah engkau musafir yang berhenti sejenak, beristirahat sejenak di tempat ini dan kemudian kau akan pergi lagi? Boleh menginap di tempat ini, bermalam di tempat ini, dan kemudian besok atau lusa berjalan, melanjutkan perjalanan. Untuk apa bertanya tentang harga tanah ini?
Imam mengatakan tidak. Ini adalah ujung perjalanan kami. Ini adalah akhir dari perjalanan kami. Di tempat inilah setiap lelaki dari kami akan gugur sebagai syahid. Di tempat inilah akan menjadi kuburan-kuburan kami. Imam tidak mau kuburannya adalah di tempat tanah orang lain. Imam tidak mau mengambil hak orang lain. Karena itu Imam kemudian menyatakan kepada pemilik tanah itu, juallah tanah ini kepada kami, berapa engkau akan menjualnya? Maka disepakatilah harga tertentu sehingga kemudian Imam membayar kepada orang itu sejumlah itu. Ini adalah pelajaran penting bagi kita para pengikut Ahlul Bait, pencinta Imam Husain, bahwa Imam Husain mencontohkan kita tidak boleh dengan semena-mena mengambil hak orang lain, entah namanya hutang, merampas atau yang lainnya. Ini adalah hak orang lain yang tidak boleh dengan semena-mena kita ambil, sampai tentang tanah kuburan yang akan menjadi tempat pusara beliau dan sahabat-sahabat beliau serta keluarga yang gugur saat itu. Imam harus membayarnya. Coba lihat beberapa hari berikutnya, pada tanggal 10 Muharram, 7 hari berikutnya, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh itu kepada Imam, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh itu kepada keluarga Imam Husain. Kalau Imam sangat menjaga harta orang lain, mereka justru sebaliknya, mereka merampas dan mengambil segala sesuatu dari yang dimiliki oleh Imam Husain. Baju-baju Imam Husain, baju-baju putra-putri Imam Husain. Bahkan penukil sejarah menyebutkan bahwa mereka merampas anting-anting yang ada di telinga-telinga putri-putri Imam Husain. Mereka merampas gelang, mereka merampas kalung yang ada pada putri-putri Imam Husain. Tidak hanya sampai di situ, mereka kemudian membakar kemah-kemah keluarga Imam Husain. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, suatu hari rumahnya kebakaran. Imam menangis dengan terseduh-seduh. Ada seorang sahabat bertanya kepada Imam, wahai Imam, mengapa engkau menangis padahal apinya tidak terlalu besar dan apinya tidak memakan korban, dan alhamdulillah saat ini sudah dipadamkan. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, aku ketika melihat api ini, aku tidak menangisi api ini, tapi kembali teringat bagiku, terbayang di hadapanku api di padang Karbala. Api yang telah dikobarkan oleh musuh-musuh itu di saat mereka membakar kemah-kemah keluarga Al-Husain. Aku kembali menyaksikan di mataku putri-putri Al-Husain yang berlari dari satu kemah ke kemah yang lain. Mereka ingin menyelamatkan diri dari kobaran api itu, dari jilatan api itu. Dan Sayyidah Zainab, nenekku, berusaha untuk menyelamatkan putri-putri kecil Al-Husain dari kobaran api itu. Mereka berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Sayyidah Zainab berlari dari satu tempat ke tempat yang lain, hingga akhirnya Sayyidah Zainab menyaksikan apa yang diperlakukan oleh musuh-musuh itu kepada Al-Husain. Dan akhirnya Sayyidah Zainab berteriak di hadapan khalayak ramai saat itu dan dicatat oleh para penukil sejarah. Sayyidah Zainab mengatakan, assalamu alayka ya jaddah, wahai kakekku Rasulullah, salam bagimu wahai kakekku Rasulullah. Sungguh para malaikat di langit telah mengucapkan salam dan salawat kepadamu. Shalla alaika malaikus sama, hadha Husainun bil Ara.
saat ini Husainmu telah terlentang di padang Sahara Karbala, maslubatal imamata wal rida. Saat ini Husainmu tidak lagi mengenakan sorban seperti biasanya. Saat ini Husainmu tercincang-cincang di padang Karbala. Sayyidah Zainab berusaha untuk mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, Allahumma taqabbal hadzal qurban. Ya Allah, terimalah pengorbanan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bifinaik. Alaikum minna jami'an salamullah ma baqina wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minna لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.